Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Nas pembuka diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Pengakuan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa secara pribadi di hadapannya. Demikianlah Tuhan, pengakuan dosa yang kami panjatkan pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan mengampuninya. Ajarlah Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, kami tidak melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Gak apa-apa, Sel, tenang.
Berita anugerah diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita memasuki pelayanan firman di dalam doa. Bapa, kami menghayati bahwa kami membutuhkan suara Tuhan, sabda Tuhan dalam hidup kami. Maka saat ini Bapa, ketika kami mau membaca firman Tuhan, ketika kami mau mendengar sabda-Mu, biarlah sungguh firman Tuhan itu hidup dalam setiap kami, menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami sesehari. Inilah kami Tuhan, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 43. LAI memberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia
akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita bersyukur, berbahagialah setiap kita yang sungguh mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada di dalam tema lalang di antara gandum. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan perikop yang baru saja kita simak bersama. Bapak Ibu, apa yang menjadi kesan Bapak Ibu Saudara ketika menyimak perikop yang tadi kita baca bersama? Saya harap Bapak Ibu semoga saja tidak seperti yang saya bayangkan. Saya membayangkan Bapak Ibu mungkin saja muncul kesan bahwa ketika melihat, mendengar, menyimak bacaan tersebut, kita melihat bagaimana ada dua hal yang terpisah di tengah dunia ini. Ada ilalang dan juga ada gandum. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang salah, ada yang benar. Dan bukankah hal seperti ini yang seringkali menjadi patokan atau pegangan kita secara moralitas? Kita melihat segala sesuatu di dalam dua sisi yang bertolak belakang. Ada yang baik dan yang benar, ada baik dan buruk maupun benar dan salah. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, bagaimana kita memandang dunia ini dengan dua kutub tersebut, tidak semata-mata kemudian itu menjadi salah, tetapi rasanya kita perlu untuk mengkaji ulang, merefleksikan apakah betul kita melakukannya semestinya seperti itu. Bukankah dunia ini adalah sesuatu yang sangat kompleks, dan kita pun sebagai pribadi, manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Ada banyak hal, sudut pandang, peristiwa, kepribadian kita yang tidak bisa hanya diukur hanya dari satu hal saja. Ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana kita melakukan segala sesuatu, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengatakan sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk, sesuatu itu benar ataupun salah. Kita perlu mengkaji ulang dan merefleksikannya secara kritis. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu mari kita renungkan. Jikalau memang kita terbiasa ada di dalam moralitas yang ada di dalam dua kutub ini, mari kita melihat lebih dalam perikop ini. Apakah bicara soal hal itu? Rupa-rupanya Bapak Ibu, tanaman tumbuhan ilalang yang dimaksudkan di dalam perikop ini bukanlah ilalang seperti yang seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanaman ilalang yang dimaksud adalah tanaman tara. Tanaman tara. Tanaman tara ini Bapak Ibu adalah tanaman yang sangat menyerupai tanaman gandum, terutama ketika belum berbulir, belum ada buahnya, belum memunculkan bulir-bulirnya. Namun ketika sudah memunculkan bulirnya, nampak jelas bahwa tanaman ini sangat berbeda dengan tanaman gandum. Mengapa demikian? Karena bulir yang dihasilkan berwarna hitam, beda dengan tanaman gandum yang bulirnya kuning kecoklatan. Kita bisa lihat di dalam gambar berikut ini. Nah, Bapak Ibu, oleh itu sebabnya ketika kita menyimak pembahasan perikop kita tadi, kita melihat bagaimana ada hal yang menarik dengan respon Sang Tuhan yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Sang Tuhan merespon bagaimana hamba-hambanya ketika hamba-hamba itu bertanya, Tuhan, apakah tidak lebih baik ketika kita menyingkirkan ilalang itu? Namun apa yang menjadi respon Sang Tuhan? Sang Tuhan mengatakan bahwa jangan disiangi. Lebih tepatnya di sana dikatakan seperti ini. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sampai jelas Bapak Ibu, pada waktu menuai tentu akan menjadi jelas, bulirnya sudah kelihatan gitu ya. Apakah berwarna hitam berarti tumbuhan tara, ataukah berwarna kuning yaitu tumbuhan gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang teolog yang bernama Richard Niebuhr memberikan sebuah penafsiran yang sangat menarik. Ia mengatakan bahwa
Nibur sangat tertarik dengan respon sang tuan ketika menanggapi pertanyaan dari hamba-hambanya untuk mencabut ilalang itu. Kenapa begitu? Nibur mengambil langkah untuk memperhatikan sikap sang tuan yang menyatakan dibiarkan saja. Dikatakan bahwa jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Nah, ketika mengatakan bahwa sang tuan mengatakan bahwa membiarkan saja, bagi Nibur ini sesuatu yang sangat menarik, sebab ada sebuah seni di dalam kata-kata itu. Rupa-rupanya ada waktu-waktu atau situasi dan kondisi di mana kita ketika tidak melakukan apapun itu bisa menjadi sebuah jawaban yang tepat dari sebuah situasi dan kondisi tertentu. Biasanya kita seringkali diajak untuk merespon secara aktif, harus melakukan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, harus melakukan ini dan itu sebagai tanggapan kita, harus menanggapi, nggak boleh diam saja. Namun di perikop ini menarik ketika Allah sendiri atau secara spesifik sang tuan, dalam hal ini anak manusia, mengatakan untuk membiarkan saja. Apakah kemudian kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan membiarkan kejahatan ada di tengah dunia ini sengaja membuat kita terhambat secara pertumbuhan kita secara rohani? Tentu tidak demikian. Dalam hal ini Bapak Ibu, kita jangan sampai menjadi salah fokus ya, menjadi melihat bahwa Tuhan itu ternyata membiarkan saja kok, tutup mata dengan kejahatan, dengan penderitaan, dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Tentu tidak demikian. Tetap kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah benih-benih gandum yang diizinkan tumbuh di ladang Tuhan, yakni dunia ini. Nah, lalu bagaimana kita melihat perikop ini? Dalam perikop ini kita dapat memperhatikan dengan jelas bahwa apa sih yang menjadi fokus kita? Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita tetap survive, bertahan meskipun ada banyak ilalang di sekitar kita. Kita jangan sampai terjebak untuk melihat bahwa ilalang itu siapa sih? Oh, pasti orang-orang itu tuh yang berbeda dengan kita. Mungkin kita berpikir bahwa pasti mereka yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, berbeda pendapat dengan kita, sudut pandang dengan kita. Semua yang beda dengan kita pasti adalah ilalang, mereka yang datang dari si jahat. Ketika itu terjadi Bapak Ibu, berarti kita sudah jatuh pada sikap menghakimi. Mari kita tidak berfokus pada hal itu. Mari kita kembali kepada diri kita sendiri dan melihat apa yang sudah saya kerjakan sebagai benih-benih gandum itu. Mari kita mengingat bahwa suatu kali nanti kita akan dituai. Dan apa yang kita lakukan ketika penuaian itu terjadi? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berbulir, memunculkan bulir-bulir gandum yang sehat, yang baik, bertumbuh dengan baik, sehingga sang empunya ladang, sang empunya kita, Tuhan semesta alam itu sungguh-sungguh melihat, kehidupan anak-anak ini adalah kehidupan yang baik, yang sungguh berguna, yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita memfokuskan diri untuk sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan kita secara rohani, pertumbuhan spiritualitas kita, ketimbang melihat, menghakimi orang lain sebagai ilalang yang menghalangi, menghambat pertumbuhan rohani kita. Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut untuk menjadi benih gandum yang senantiasa bertumbuh, meskipun di antara kita ada ilalang-ilalang, ada kejahatan, penderitaan, semua itu tidak akan menghalangi kita ketika kita tahu bahwa kita adalah gandum di tengah ladang Tuhan yang dipelihara baik di dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari saudara, bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, saat ini diperkenankan untuk membahas pokok-pokok doa yang akan Bapak Ibu Saudara doakan di dalam doa syafaat ini bersama dengan anggota keluarga. Begitu juga dengan saudara-saudara yang saat ini beribadah sendiri, boleh menaikkan doa syafaat secara pribadi. Saya akan menutupnya bersama-sama. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, inilah pergumulan kami, inilah keprihatinan kami terhadap dunia ini, terhadap bangsa dan negara kami, terhadap pandemi yang terjadi dalam kehidupan kami. Pergumulan kami ketika kami melihat saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, yang mengalami kesulitan-kesulitan dan pergumulan hidup. Inilah keprihatinan kami melihat keluarga-keluarga yang memiliki persoalan, melihat anak-anak dan orang tua yang tidak bisa berelasi dengan baik. Tuhan, ada banyak hal yang kami bawa di dalam doa syafaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar, dan pada waktunya Engkau memberikan solusi yang terbaik dalam setiap apa yang kami bawa dalam doa ini. Kami percaya Tuhan, Kau bersama dengan kami melewatinya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan. Dalam kesempatan ini kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129 055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipandang baru banyak buahnya. Gandum harus dipandang baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.